Dalam masyarakat kita sering sekali kebenaran bukan ditinggalkan karena tidak diketahui teman-teman, tetapi karena takut dianggap melawan tradisi. Banyak orang yang lebih khawatir pada ocehan manusia daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu sebuah amalan tidak ada dalilnya, namun tetap dilakukan demi menjaga citra, demi dianggap tidak beda sendiri. Padahal ketakutan seperti ini perlahan-lahan mematikan keberanian untuk berpegang kepada sunnah dan membuat seseorang itu lebih tunduk kepada adat daripada wahyu. Inilah bahaya besar yang harus diwaspadai ketika rasa takut pada manusia mengalahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya takut dianggap melawan tradisi. Kadang manusia itu bukan tidak tahu mana yang benar, bukan tidak paham mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang hanya kebiasaan. Tetapi yang sering terjadi adalah takut dianggap aneh, takut dianggap melawan tradisi, takut dicap tidak hormat kepada leluhur, takut disebut berbeda dengan mayoritas. Dan ketakutan inilah yang pelan-pelan membuat seseorang berhenti mencari kebenaran, berhenti memperbaiki dirinya, dan akhirnya menjalani agama bukan berdasarkan dalil tetapi berdasarkan tekanan sosial. Kalau kita perhatikan teman-teman, banyak masyarakat kita sebenarnya lebih takut kepada omongan manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut dianggap tidak mengikuti adat daripada takut terjatuh ke dalam bid'ah. Lebih memilih aman di mata tetangga daripada aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal adat dan tradisi itu tidak semuanya salah, tetapi tidak semuanya juga benar. Dan ketika orang terlalu takut kepada penilaian manusia, ia akhirnya kehilangan keberanian untuk memilih yang benar. Biasanya semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil teman-teman. Semisal seseorang itu tahu bahwa suatu amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tahu dalilnya lemah, ia paham ulama yang menjelaskannya sebagai perkara baru di dalam agama. Tetapi ketika masyarakat sekitar melakukannya, ia ikut saja. Alasannya begitu simpel. Nanti kalau saya tidak ikut, saya dibilang beda sendiri atau biar enggak dianggap sok alim. Padahal kalimat-kalimat seperti itu terlihat remeh teman-teman. Tetapi efeknya sangat besar. Ketika kebenaran ditinggalkan hanya karena takut kepada manusia, maka itu menjadi awal kehancuran keimanan. Ketakutan ini juga membuat seseorang tidak berani menegakkan prinsip agama dalam keluarganya. Banyak ayah yang tahu bahwa sebagian dari ritual kematian tidak ada tuntunannya, tetapi ketika keluarga ingin membuat acara itu, ia diam. Ia tahu itu salah, tetapi ia tak ingin dianggap melawan tradisi keluarga. Anak-anak melihatnya, akhirnya mereka tumbuh dengan pola pikir yang sama. Yang penting ikut tradisi, soal benar ataupun tidak itu urusan nanti. Ketakutan satu orang akhirnya membentuk keturunan yang mewarisi keraguan, bukan ketegasan. Bahaya lain dari takut dianggap melawan tradisi teman-teman adalah lahirnya keberpihakan tanpa ilmu. Orang bisa mati-matian membela sebuah adat hanya karena itu sudah dilakukan sejak lama, bukan karena ada dalilnya teman-teman. Ketika orang mulai membela sesuatu karena takut kehilangan penerimaan sosial, maka ia akan menolak kebenaran yang bertentangan dengan tradisi itu. Ia tidak lagi membela agamanya, tetapi membela nama baik dirinya di mata masyarakat. Disinilah seseorang bisa jatuh ke dalam sikap fanatik teman-teman. Padahal ia sendiri tidak yakin amalan tersebut itu benar. Takut dianggap melawan tradisi juga mematikan keberanian untuk bertanya. Banyak yang sebenarnya ingin tahu apakah ini benar menurut Islam, tapi karena takut dianggap mengusik,
ketenangan adat, ia tidak berani, ia diam, padahal diam itu membuat kesalahan terus diwariskan. Tradisi yang salah bukan hanya bertahan, tetapi semakin kuat karena tidak ada yang berani mengkoreksinya. Dan akhirnya teman-teman, masyarakat itu lebih mengenal agama versi adat daripada agama versi wahyu. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Bahaya berikutnya teman-teman adalah munculnya rasa bersalah yang salah tempat. Ada orang yang ketika ingin meninggalkan sebuah tradisi yang tidak ada dalilnya, ia merasa berdosa. Padahal justru menjalankannya yang membuat ia mendekati perkara bid'ah. Ini terjadi karena tradisi lebih diposisikan sebagai hal yang suci daripada syariat. Seseorang bisa merasa meninggalkan sunnah itu biasa saja teman-teman, tetapi meninggalkan adat itu yang dianggap berat. Ini berbahaya teman-teman, karena perlahan-lahan standar keagamaan itu berubah. Bukan lagi apa kata Allah dan Rasulnya, tetapi apa kata masyarakat dan leluhur. Dan jangan lupa, rasa takut melawan tradisi juga membuat seseorang itu sulit memperbaiki diri. Orang itu bisa mengetahui kebenaran, bisa punya niat yang kuat untuk berubah, tetapi ketika lingkungan tidak mendukung, ia kembali mundur. Perubahan itu tertahan hanya karena ia membayangkan komentar orang. Seakan-akan komentar manusia lebih menentukan masa depannya di akhirat. Padahal semua orang yang berpegang kepada sunnah pasti akan berbeda teman-teman. Semua orang yang ingin lurus pasti akan melalui momen ketika ia tidak sama dengan kebiasaan masyarakat. Itu harga yang harus dibayar. Kalau seseorang tidak berani berbeda, ia tidak akan pernah maju. Selain itu teman-teman, takut dianggap melawan tradisi membuat seseorang lebih mencintai kenyamanan daripada kebenaran. Tradisi memberi rasa aman, rasa ikut kelompok, tetapi kebenaran kadang membuat seseorang itu merasa sendiri. Dan banyak orang tidak sanggup menghadapi rasa itu. Mereka lebih memilih ikut arus meski arus itu menuju jurang. Bahkan ketika mereka tahu itu tidak benar, mereka tetap ikut teman-teman. Ini tanda bahwa ketakutan pada manusia sudah mengalahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tradisi sudah ditempatkan lebih tinggi daripada dalil, masyarakat akhirnya membangun benteng di sekeliling adat mereka. Siapapun yang mencoba mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dianggap sebagai musuh mereka, dianggap sebagai perusak harmoni, dianggap tidak menghargai budaya. Padahal ironisnya teman-teman, yang merusak agama bukan orang yang mengingatkan, tetapi orang yang memaksa tradisi meski bertentangan dengan syariat. Disinilah teman-teman, seseorang harus sadar, melawan kesalahan bukan berarti melawan tradisi, dan meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan syariat bukan berarti durhaka kepada leluhur. Pada akhirnya, ketakutan untuk melawan tradisi membuat seseorang kehilangan kejujuran kepada dirinya sendiri. Ia tahu mana yang hak, tetapi tidak berani bergerak. Ia tahu mana yang salah, tetapi tidak berani meninggalkan. Ia tahu mana yang sunnah, tetapi tidak sanggup mengambilnya. Hidupnya digantung oleh komentar manusia yang tidak bisa menolongnya di hari kiamat nanti. Inilah bahaya besar. Hidup diatur oleh rasa takut yang seharusnya hanya pantas ditujukan kepada Allah semata. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.